Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Menunggu Jemputan. Seiring dengan lebih lengkapnya kebenaran yang kita pahami, maka kita semakin memahami dan menyadari bahwa salah satu kesalahan yang fatal dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan pelayanan gereja adalah ketika orang-orang Kristen merasa sudah mengenal Allah hanya karena sudah memiliki pengetahuan tentang Allah, ya, atau teologi maksudnya, ya saudara. Begini, dan inilah saudaraku sekalian, ya, yang membuat sekarang ini banyak orang mendadak menjadi pembicara, menjadi pengkhotbah, ya, dan berbicara tentang Allah di media sosial, serta merasa bahwa apa yang mereka katakan itu benar, ya. Begitu. Bukan tidak mungkin memang yang dikatakan bisa benar, yang dikatakannya memang benar, bisa benar. Tetapi sesungguhnya Allah yang hidup, Allah yang nyata harus dijumpai atau dialami, saudara, ya. Tidak mengecilkan arti pengetahuan tentang Allah, ya, atau teologi, ya. Tetapi saudara, marilah ya saudara, kita benar-benar ya saudara, berusaha untuk menemui Allah dan mengalami Allah, saudara. Tentu dimulai dari doa yang dapat kita lakukan setiap hari, ya, doa pribadi, ya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Allah, maka seperti yang difirmankan, saudaraku, carilah aku selama aku berkenan ditemui, maka kita mencari dia, maka kita bisa menemukan dia. Bisa, benar-benar kita bisa menemukan dia, saudara. Kita bisa memiliki banyak ilmu tentang Allah atau teologi, tetapi itu bukanlah modal atau bekal seseorang pasti dapat menjumpai Allah, ya. Kita harus betul-betul menemui dia dan mengalami dia, ya saudara, dalam kehidupan secara konkret, bukan hanya perkataan, ya saudara. Dan sungguh-sungguh Allah itu dapat ditemui loh saudara, dapat ditemui jelas, sehingga seseorang dapat memiliki pengalaman dengan Allah secara real. Inilah kabar baik itu. Inilah kabar baik. Kok Allah bisa ditemui, ya. Pasti bisa, karena Allah itu Allah yang hidup. Nah, hal ini mestinya membuat hidup kita bergairah. Sebab memang gairah kita mestinya hanya dapat dinyalakan kalau itu bertalian dengan Tuhan yang menjadi kehidupan dan kehormatan kita. Oleh sebab itu adalah bijaksana kalau kita menghindari perdebatan, menghindari banyak bicara, dan kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari atau secara nyata, ya. Cukup itu, ya. Kita menghindarilah, ya, perdebatan, banyak bicara, dan kita hanya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan saja, ya. Setiap hari, ya. Mungkin orang bisa bicara apa saja tentang kita, tetapi perjumpaan kita dengan Allah harus berbuah dan menunjukkan bahwa kita tidak hanya berteori mengenai Tuhan, tapi kita mengalaminya secara langsung dan nyata. Buah dari kehidupan seorang yang mengalami Tuhan itu, saudara, antara lain, ya, pertama, kekudusan. Seseorang akan takut akan Allah, ya, atau kita akan takut akan Allah. Seseorang menjadi takut akan Allah, ya, sehingga bisa hidup dalam kesucian standar Allah. Kedua, menjadi tidak tertarik lagi dengan keindahan dunia. Nah, memang kita masih membutuhkan uang, ya, memang, ya. Memang kita ini kan masih membutuhkan uang, saudara, ya, dan berbagai fasilitas
tetapi hati kita tidak tertarik di situ. Semua yang kita upayakan hanya untuk pekerjaan Tuhan. Serius saudara. Kalau tidak demikian jangan hiduplah. Ketiga, kita memiliki keberanian menghadapi hidup. Artinya orang yang sungguh-sungguh ya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu ya secara langsung itu tidak takut menghadapi hidup dengan segala masalah yang ada, dengan berbagai ancaman. Dan ketika kita juga tersudut dalam berbagai kebutuhan ya, dan ketika kita tersudut dalam berbagai kebutuhan, kita percaya ya, kita percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allahnya Musa, yang hidup, yang bisa kita percaya. Nah, itu ciri orang yang benar-benar ya menemukan Tuhan atau menjumpai Tuhan, saudara. Akhirnya ciri orang yang benar-benar menemukan atau menjumpai Tuhan itu, saudaraku, pasti rela berkorban apapun untuk dia, untuk Tuhan maksudnya. Ya, untuk Allah. Kita bersedia menjadi anggur tercurah dan roti yang terpecah. Nah ini, bukti orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Bagi kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan adalah kebutuhan. Bukan lagi sebagai kewajiban, saudara. Kebutuhan. Prinsip hidup adalah bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini prinsip hidup yang benar, saudara. Ya. Yang benar. Prinsip hidup yang benar. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu kita merindukan pulang ke surga. Lalu orang itu merindukan pulang ke surga. Nah sebenarnya kalau seorang sudah tidak lagi merindukan pulang ke surga, itu berarti ada yang tidak beres, saudara. Loh, orang nggak mau pulang itu kenapa? Nah di sini ada unsur-unsur yang menuju sikap berkhianat kepada Tuhan. Kalau orang tidak ingin pulang itu, besar potensi melakukan perselingkuhan rohani. Ini bukan selingkuh secara seks, tapi selingkuh terhadap Tuhan. Artinya ada sesuatu yang menarik hati sehingga hati kurang bulat, kurang utuh, kurang tulus dalam mencintai Tuhan. Ya. Sehingga hati kurang bulat ya. Kalau orang tidak ingin pulang ke surga itu ada selingkuh. Selingkuh ini bukan selingkuh seks ya. Ada sesuatu yang menarik hati sehingga hatinya kurang bulat, kurang utuh, kurang tulus dalam mencintai Tuhan, saudaraku. Ya. Apa yang dikemukakan di sini tidak memiliki tendensi apa-apa kecuali mengajak kita semua untuk betul-betul ya pulang ke surga dan berkeadaan siap menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi perdebatan-perdebatan mengenai teologi dan ayat-ayat Alkitab ya kita hindari sajalah. Yang penting kehidupan kita mencerminkan kehidupan anak Allah yang agung. Kita harus benar-benar serius mengikuti jalan Tuhan. Ya, mengikuti jalan Yesus sehingga kehidupan Allah memancar dari hidup kita. Nah, yaitu memperagakan hidupnya Yesus. Nah, kita bersyukur karena kita mendengar kebenaran ini. Dan kepada kita yang serius menjumpai Tuhan, mencari Tuhan, menemukan Tuhan, kita berhak menerima janji Tuhan Yesus. Di mana Dia ada, kita juga ada. Oh, puji Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian, saudara ya. Sola Gracia.